a'adatu ba'da dzalika al-azur fi dari jadi dan aku sudah terbiasa setelah itu untuk mengunjungi temanku di rumah baru. Ini Darul Armalati Tariyati Bizzaman, yakni maksudku rumah janda kaya di zaman. Wafi datul yaum, ada suatu hari dhahabtu li ziyaratihi falam ajidhu. Pada suatu hari aku pergi untuk mengunjunginya. Wada'atni saya datu ilal baqo'i intizari. Tetapi aku tidak menemukannya. Wanita itu mengajak lastu ajadi buha atrofal hadith. Wanita itu mengajakku ke tempat ini, tetap tinggal menunggunya, maka aku duduk dan berbincang dengannya. Baik, saya tambahkan ya, biar selesai satu paragraf. Ya. Ada gejala bahwa penerjemahannya betul, tapi bacanya salah. Ini ada gejala begini. Ini biasanya atas bantuan Google Lens atau alat yang lain, ya kan? Ketahuan karena bacanya salah, tapi betul terjemahannya. Tapi itu kan nggak apa-apa, proses, nggak masalah. Oke? Ya nggak masalah. Kita kan belajar. Saya akan baca wa ta'awwadtu wa dzalika an azura sahibi fi darihil jadidah. Ani daril armilah, tadi dibaca armalah. As-sariyah bizzamalik wa fi dzati yaum dhahabtu bi ziyaratihi falam ajidhu. Nah, tadi juga ada salah. Wada'atni sayyidah, bukan sayyadah ya. Wada'atni sayyidatu sebagai fa'ilnya. Ilal baqa liqtidarihi fajalastu ujanibuha atrafal hadisi, bukan hadisah, karena itu mudhaf-mudhaf ilaih. Ada makna yang secara lugawi, ada makna yang di luar lugawi, artinya tergantung pada konteksnya. Ta'awwadtu dari kata ta'awwada ya ta'awwadu, fi'il madhi ya. Saya sudah terbiasa an azura, untuk berkunjung, jangan berziarah ya. Di ziarah kubur di Indonesia. Ya, untuk berkunjung kepada siapa? Kawanku. Kenapa berkunjung ke kawanku? Karena di atas ceritanya sudah menikah. Betul? Ya. Nah, berarti Sohibi ini sudah posisinya menjadi suami Armila. Dia sudah menjadi suami si janda kaya itu. Bidarihil jadidah, di rumahnya Al-Jadidah. Jangan lupa dar itu rumah kan? Tapi kenapa muannas? Sifatnya jadidah. Kalau al-bait jadi, dar itu dianggap muannas. Kenapa begitu? Tanya orang Arab ya. A'ni, yakni, yang saya maksud. Nah ini ada yang penting ini, kata a'ni ini. Di mata kuliah hiwar kemarin, bagaimana cara menggunakan kata a'ni ini? Masih ingat ya?
Ada beberapa cara. Ini sekalian menerangkan hal yang lain. Yakni itu misalnya begini. Kalau kita lupa, kita menyebut sesuatu, itu beda kan. Orang Indonesia mengatakan ana nasib, nasib, saya lupa. Mada. Nah, itu malah mada kan. Mada itu kan pertanyaan. Harusnya orang Arab ana nasib, wallah ana nasib, yakni begitu, bukan mada bukan begitu. La mada. Itu pertanyaan. Ini yang pertama, yakni silakan. Yang kedua, ada kata yakni dalam konteks lain. Begini. Yakni tapi untuk menunjukkan bahwa tidak. Misalnya begini. Kamu udah lulus ya hari ini, lulus ujian, alhamdulillah. Terus kawannya mengatakan kalian harusnya bersyukur sama Allah, gitu kan? Yang kedua, kalian hari ini harusnya syukuran. Nah, terus orang yang diajak bicara pakai bahasa Arab, yakni itu artinya ya kira-kira begitulah, gitu. Tapi maksudnya enggak, maksudnya menolak, disuruh syukuran dia menolak. Yakni. Nah, kalau nggak ada pelajaran ini nggak paham itu, nggak ada dalam nahwu sorof. Tapi nadanya harus sesuai ya, Pak? Ya? Nadanya harus sesuai ya? Maksudnya kan kalau wah ini harusnya udah syukuran nih. Ya nih. Ya, sambil gitu. Iya. Ya nih gitu atau gimana? Ya persis kayak kamu itu. Oh gitu. Iya. Memang wajah yakni begitu. Oh. Kan? Yakni kayak gitu kan. Nah, itu dari kata yakni. Oke. Yang saya maksud adalah rumah janda kaya di daerah namanya Zamalek. Pada satu hari aku pergi untuk mengunjungi kawanku itu dan aku belum mendapatkannya. Aku tidak menemukannya, aku tidak berjumpa dengannya. Silakan bebas ya. Wada'ati Sayyidah, tetapi Sayyidah Armilah tadi mengundang saya. Da'a ya da'u. Jadi fa'ilnya di sini adalah Sayyidah. Wada'at sayyidatu ilal baqa. Kata baqa ini artinya untuk tinggal sebentar. Baqiya yabqa itu artinya bisa dalam pengertian sisa. Misalnya gini, kalian lagi belanja, besok di Arab atau di mana belanja. Terus habis itu ada susunya, apa susunya? Sisa. Ada kembali sisanya. Bingung kan? Ngomong apa ini? Itu susah kan? Baki. Mana sisanya? Mana kembaliannya itu? Itu baki. Sama seperti di bahasa perbankan itu kan di apa? Di buku tabungan tuh ada kata baki kan? Ada nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu kan? Belum tahu. Ya nabung lah biar tahu ya. Iya. Nabung lah. Ada kata baki ya. Pen baki, mana itu sisanya? Kan? Itu satu. Baqa itu bisa artinya juga ilal baqa, artinya untuk tinggal sebentar di sini maksudnya. Ilal baqa li'intizarihi, Untuk menunggunya. untuk menunggu dia mungkin sedang kemana gitu. Fajalastu, nah aku duduk ujanibuha. Jana bayu janibu dari kata apa kira-kira? Janib itu artinya samping. Ujanib ajana dari kata ajana berarti. Dari kata jana bagi janib, ujanib itu artinya Saya. duduk di sampingnya atau mendampingi dia. Kemudian aku duduk mendampingi dia, tetapi atrafal hadis. Apa atrafal hadis? Torof ujung. Nah, kan susah ngartikannya kan? Masa ujung hadis artinya apa? Baru. Hadis? Baru. Hadis Rasulullah. Pembicaraan. Kalam. Perbincangan. Nah, masalahnya atrafal hadis itu konteksnya mungkin ujung pembicaraan, tapi maksudnya begini. Atraf itu mungkin bagian kecil, mungkin beberapa kata, beberapa perbincangan yang singkat, kira-kira begitu makna.
Walaupun kata torfun itu maknanya juga banyak. Torfun itu ujung, ya kan? Iya. Dalam konteks tertentu torfun itu artinya apa? Torfun itu pihak. Kalau kalian buat surat perjanjian, nama ini, kemudian wa yusamma disebut dengan al-atraf atau at-tarfu al-awal. Ya, nama ini disebut dengan pihak pertama. Nama ini at-tarfu as-tsani, dia menjadi pihak kedua. Wattafaqa baina tarfain, nah, dan bersepakat antara dua pihak ini untuk melakukan. Nah, itu namanya tarfun, di situ artinya pihak. Ya. Nah, atraf al-hadis, saya duga atraf al-hadis itu kira-kira perbincangan yang sederhana saja, perbincangan yang singkat, kira-kira begitu. Ujung-ujungnya saja maksudnya, perbincangan dari ujung-ujungnya saja. Terus kan? Walastu adri kaifa sakuna al-hadithu ila dzikri wa ila dzikri zawjiha sabi. Aku tidak tahu bagaimana percakapan membawa kami pada perbincangan tentang mantan suaminya. Walakinni wajadtu sayyidata tatruku bira'asiha burhatan thumma tarfa'u wajahaha ilayya mutasa'ilatu. Namun aku melihat wanita itu menundukkan kepalanya sejenak, lalu mengangkat wajahnya kepadaku sambil bertanya. Lanjut lagi, Pak. Baik. Lastu adri. Jadi adri kita suka menggunakan al-fa'il, kan? Tapi adri di sini juga malah lebih konteksnya lebih baik. Lastu adri. Dari kata apa? Adri? Daro yadri, anak adri, anta tadri. Kaifa sakunal hadisu ila dzikri jaujiha as-sabiq. Failnya mana ini? Sakunal hadisun. Failnya mana? Hadisun. Nah, itu kan? Usulnya al-hadisu, ya. Jadi yang sakaya suku bermana menggiring, menyupir, ya. Maka supir itu disebut dengan saib. Jadi al-hadisu sakuna. Al-hadisu sakona. Perkataan ini menggiring perbincangan tadi, atrafal hadis tadi, menggiring kami, mengarahkan kami. Ya, mengarahkan kami. Nun di sini malah jadi maf'ulnya. Menggiring kami ila dzikri, untuk mengingat jauziha as-sabiq, mengingat suaminya yang dulu. Siapa suaminya yang dulu? Mantannya. Iya. Suaminya dulu siapa? Dokter kan? Oh ya, dokter. Dokter ya. Walakinni tetapi aku wajadtu sayyidata, Menemukan, menjumpai. saya melihat atau menemukan atau ya mendapatkan nyonya ini, nyonya Arbila ini, para kaya truku artinya menundukkan, biraksiha, dia menundukkan kepalanya. Burhatan, ya, sejenak. Mungkin dia mikir dulu, mau cerita tentang suaminya dia pikir dulu. Mungkin berat rasanya. Summa tarfa arfa yurfutur arfa, ini yang fa'ilnya mana ini? Sayyidah, berarti tarfa wajhaha. Ya, berarti kemudian seperti ini juga tatruku, ini failnya Sayyidah, ya. Failnya
Sayyidah. Kemudian mengangkat wajahnya ilayya kepadaku. Mutasa'il. Tasa'ala yatasa'al. Bertanya, saling bertanya. Saling bertanya. Mungkin Seraya bertanya. seraya saling bertanya-tanya dalam dadanya. Oke, teruskan masyarakat. Lasyakta tidak ragu. Tidak ragu. Anna zawaji, sesungguhnya pernikahanku bimisli hadhihi sur'ati. Bimisli hadhihi sur'ati. Cepat. Pernikahan saya begitu cepat. Begitu cepat. Qad asara syaka. Sungguh membuat Anda bingung, dahsyat, tercengang, bingung. Wa sya'artu, dan saya merasa biharajin canggung syadidin banget. Saya merasa canggung banget. Walam adri, dan saya tidak tahu bima, dengan sesuatu, terhadap sesuatu. Ujibu. Saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. In qultu, jika saya mengatakan innahu qad asarahu, bahwa apa? Bahwa itu memang mengejutkan. Qad asarahu, mengejutkan. Karena qauli bimasabati at-tahamin, bimasabati tihamin. Maka saya seakan menuduhnya telah melakukan kesalahan. Karena qauli bimasabati ittahamin laha birtikabi khotoin, maka saya seakan menuduhnya telah melakukan kesalahan. Baik, yang perlu dilihat agak sedikit kritis adalah yang ada garisnya itu siapa yang berkata? Siapa yang berkata yang garis itu? Kemudian yang bawah apakah Armilah lagi atau laki-laki itu? Laki-laki itu. Nah, itu yang harus dimengerti dulu supaya tahu posisinya. Kalau salah posisi nanti bingung. Si perempuan, makanya kalau ada yang garis itu tulis P saja, perempuan atau apalah tandanya bahwa di situ itu tandanya di situ yang berbicara adalah Orang lain. yang berbicara perempuan. Lasaka, si perempuan mengatakan tidak ragu lagi, anna zawaji, sesungguhnya pernikahan saya. Ini ada kata bihadi sur'ah, dengan cara secepat ini. Pernikahan tadinya kan armilahnya baru setahun. Tradisi orang Mesir mungkin nikah lagi 2 tahun 3 tahun, ini baru setahun sudah nikah lagi. Si laki-lakinya berpuasa terus, tapi setelah tahu si perempuan jadi janda langsung dia ingin menikah. Kan mengherankan kan? Nah, bihadi sur'ah, dengan secepat ini asar dahsyaka. Jadi si perempuan juga mengakui bahwa tidak ragu lagi memang pernikahanku dengan cara secepat ini adalah telah asara, telah Terkaget-kaget. menaikkan atau menyebabkan keherananmu. Kalau dalam surat Al-Adiyat itu asara yusiru itu menaikkan debu. Kan? Kemudian si laki-laki mengatakan wasya'artu biharajin syadid. Nah di situ kasih tulis P.
laki-laki L ya, supaya tahu posisinya siapa ya. Wa sya'artu bi harajin syadid. Aku merasa nggak enak lah kira-kira. Haraj itu kesusahan. Aku betul-betul merasa susah setelah mendengar si perempuan tadi bicara seperti itu. Walam adri bima ajibu mungkin, atau ujib atau ajib ya. Dan aku mungkin la syakka itu pertanyaan juga. Maka dikatakan aku bingung, aku nggak enak dengan perempuan ini, dan saya tidak mengerti saya harus jawab apa. Si laki-lakinya begitu, saya harus jawab apa. In qultu, kalau aku menjawab annahu qad asarahu, di sini punya kembali ke sa'an. In qultu annahu qad asarahu, seandainya aku mengatakan bahwa keadaan cepatnya pernikahan itu aku akui telah membangkitkan rasa penasaran saya, rasa keheranan saya. Karena kauli karena kauli, maka kata-kataku itu kalau aku ucapkan misalnya gini, memang sih kamu buru-buru bikin saya heran aja, nah gitu maksudnya, ya kan? Kalau aku ngomong kayak gitu, terus apa yang terjadi? Karena kauli, maka kata-kata aku itu bimasabati ittiham, itu sama dengan posisinya dengan aku ittiham, menuduh dia. Ittahama yattahimu, sama dengan aku menuduh dia. Laha birtikabi khata, irtakaba yartakibu itu artinya tumpukan. Jahlun murakkab tuh jahlun murakkab. Kalau murakkab memang ditumpuk-tumpuk, bodohnya nggak sekali tumpukan, ya gitu kan. Irtikab itu tertumpuk banyak. Maksudnya ittiham laha sama dengan saya menuduh dia birtikabi khata'in, dia punya tumpukan kesalahan. Asara dahsyah, yang akan membangkitkan keheranan. Itu alternatifnya. Maka bingung dia ngomong apa tuh ini. Yang kedua, wa in qultu, kalau aku mengatakan innahu lam yahsir dasi, bahwa kejadian pernikahan itu cepat itu tidak menimbulkan, tidak menjadikan saya heran ke keherananku. Ini sebaliknya. Kalau aku ini, oh betul benar tadi membuat saya heran, itu sebenarnya itu. Kalau aku mengatakan enggak bikin heran, nah itu juga salah dia. Kenapa? Faka'annani araha imra'atan su, seakan-akan aku ini melihat dia sebagai seorang perempuan yang buruk, la yadhasul mar'u, yang tidak membuat seseorang menjadi terkejut. Ya, an yaraha tartakibul khata, padahal seorang laki-laki itu melihat bahwa perempuan ini memang betul-betul punya kesalahan yang banyak. Ini si laki-laki begitu ngomong, oh saya heran, memang itu menyakitkan dia. Kalau saya mengatakan enggak heran, itu juga salah. Karena apa? Membiarkan orang yang salah dibiarkan aja, seakan-akan itu enggak sesuatu yang harus diperhatikan. Kira-kira begitu. Terus kan? Oh, ini sampai situ aja Pak kemarin Pak. Oh gitu ya Allah. Makanya itu. Gimana Tadil? Ada yang mau maju lagi? Absen selanjutnya. Silakan absen selanjutnya. Tahu ujung-ujungnya saya juga yang baca. Iya, betul sekali. Tapi kan sebagai persiapan di rumah semalam, baca-baca dikit. Kemudian ngopi bareng, kan penting. Silakan digantikan. Oke, silakan. Makasih.
Ya, silakan. Langsung saja. Langsung saja, kan? Walakin nasaidata lantan tadir jawab bal ardafat kawanata. Namun saya itu tidak menunggu jawabanku, melainkan malah melanjutkan perkataan saya. Anna a'lamu annahu sayyun yatiru ad-dahsyah. Saya mengetahui bahwasanya Hu itu kembalikan saja pada sya'nun. Apa sya'nunnya? Keadaannya pernikahan secara cepat tadi lah. saya mengetahui bahwasanya pernikahan itu sangat mengejutkan, Pak. Faqad kana yajibu ala anna asbara wa antadiro ala al-aqalli hatta yatimmal 'ama. Walakin da'ni aqassu 'alaika qisatan musliyatan aglabu dunni annala tadazilu kathiran min dahsika. Seterusnya saya harus bersabar dan saya menunggu agar akal yang kata yatim kami sampai setidaknya 1 tahun. Walakin nadani atau suaranya dari sotan musliatan, izinkan saya untuk menceritakan kepadamu cerita yang lucu, yang menarik. Azlamu doni annaha sadazilu kathiran min dahsika. Cerita ini saya pikir bisa menghilangkan kejutanmu. Baik. Ada yang penting ya. Kalimat jadi si laki-laki tadi itu sebenarnya bicara di dalam hati saja, yang panjang tadi. Kalau saya jawab gini, takut begini. Saya jawab ini begini. Nah, itu ternyata bisa dipahami dari konteks yang ini. Walakin saijah lantang tadir jawabi. Jadi si Armila ini nggak ingin dengar jawaban saya. Belum saja ngomong, saya masih mikir. Dia ardafat qailah. Dia langsung ngomong lagi, melanjutkan perkataan. Jadi si laki-laki hanya berbicara dalam batin, membatin saja. Ardapat itu istamarat. Ya, istamarat. Jadi belum dijawab, dia sudah mengatakan ana a'lam. Ya sudahlah kira-kira. Saya tahulah innahu bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang cepat ini syai'un sesuatu yusiru ad-dahs. Ya, yusiru ad-dahs pasti akan menimbulkan kekagetan. Faqad kana yajibu alayya. Nah, tetapi yajibu alayya kata si Armila ini. Saya harus yajibu alayya harus an asbir. Saya harus sabarlah wa angtadir, dan saya harus menunggu untuk bisa menjawab semua itu, kedahsyatan atau kekagetan orang-orang itu. Saya harus sabar dulu dan saya harus menunggu. Alal aqal, paling tidak alal aqal, lawannya alal aksar, maksimal alal aksar, minimal alal aqal. Hatta yatimul am apa? Amu atau ama? Tadi dibacanya ama. Hah? Hatta yatimu al-amu, dia sebagai fa'il da'ni ufakir. Ya, biarkan saya berpikir dulu. Berpikir berapa lama? Mungkin 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Da'ni ufakir.
Nah, penggunaannya begitu. Da'ni fakir. Beri saya waktu, tinggalkan. Da'ni wahdi. Da'ni wahdi, tinggalkan saya sendirian di sini. Hah? Dari kata apa da'ni? Dari kata wada'. Maka ada namanya haflul wada'. Pesta perpisahan. Dari kata wada'. Ada juga umrah atau apa namanya? Tawaf wada'. Dari kata ini. Wada'a, wawu dal ain ya. Da'ni akussu, biar izinkan saya, mungkin bahasa begitu ya. Izinkan saya, biarkan saya akussu alai, menceritakan kepadamu kisatan apa? Bacanya apa tadi ya? Salla yusalli. Dari kata apa ini kira-kira? Kalau tasalla itu memang hiburan. Natasalla itu hiburan. Mungkin dari kata salla, sin lam ya. Ya, sin lam ya. Mungkin musliyah. Mungkin, tapi perlu dicek ya. Salah nggak apa-apa, dicek aja. Kisatan musliyah. Jadi kisah-kisah yang lucu atau menarik lah ya. Aglaba atau aglibu, ini failnya mana ini? Aglaba, donni itu failnya. Aglaba artinya ghalibun, itu artinya menang ya, ghalib. Maglub, kalah. Aglabu dhanni, apa namanya, dugaan saya yang kuat kira-kira ya, dugaan saya yang menang, yang paling menang, yang paling dominan, gitu ya. Dugaan saya yang paling dominan, annaha, bahwa kisah, nah haknya kembali ke mana? Kisatan musniyah, cerita ini gitu loh maksudnya. Dugaan besar saya, dugaan kuat saya, itulah bahasa kita. Aglabudoni itu. Cerita ini satazilu, maka dia karena cerita tazilu, azala yuzilu, akan menghilangkan dahsyaka kathiron, akan banyak menghilangkan keheranan. Ya, ini sudah mau baca. Ya. Ayo, tambah lagi. Terus. Kata dzalika mundu zamanin ba'idin wa kuntu aisyu fi Anqarah ma'a abi wa huwa ahadul atibba'il batiniyin wa kuntu qad balagtu sadisah asyarah indama bada'at dawu yakbu min ainai ummi syai'an fa syai'an hatta intaha biha al-amru ba'da ati syuhurin ila faqdi basariha fa asabana jazaa'un syadidun faqad ahsasna mablagha ma kanat tuqasihi min alamin nafsaniyin syadidin. Artinya hal itu sudah terjadi sejak waktu yang lama dan aku tinggal di Ankara. Ankara itu ibu kota Turki bersama ayahku yang merupakan salah satu dokter spesialis penyakit dalam. Hingga aku berusia 16 tahun ketika cahaya mulai meredup dari kedua mata ibuku. Sedikit demi sedikit sampai beberapa bulan kemudian berakhir dengan kehilangan penglihatannya.
Kami sangat terpukul karena kami merasakan besarnya penderitaan psikologis yang dialaminya. Ya, oke, bagus terjemahannya. Proses dulu seperti Pak Makru As-Sihabi. Jadi dulu saya ngasihkan koran-koran, suruh dibaca, diartikan. Betul semua itu. Terjemahannya bagus seperti ini. Iya. Cuman nanti pas salah bicaranya jadi saya ragu, ini paham nggak gitu. Nah itu masalah kan? Nah itu urusan saya, nggak apa-apa. Ya. Wakana, ini karena ini filenya mana kalau gitu? Dalika, oke betul dalika ya. Dalikanya kembali kemana itu kira-kira? Cerita tadi. Wakana dalika mundu zaman baik. Ceritanya kalau diurut memang berawal dari waktu yang cukup jauh. Ada satu kata lagi yang penting ini saya tambahkan untuk kosakata keseharian. Kalau ditanya kapan kamu sudah tinggal di Jogja, untuk mengatakan saya sudah lama tinggal di Jogja, gimana Pak? Zaman yang baik. Ekspresi orang Mesir kadang-kadang mengatakan min zaman. Saya sudah lama, nggak usah pakai baik, min zaman. Nah, untuk bahasa muhadasah cukup min zaman. Artinya saya sudah lama di sini. Ya. Dicatatlah yang begitu. Wa kuntu aisyu. Dulu, karena ini cerita masa lalu, maka menggunakan kata kuntu. Tuh. Aku dulu aisyu. Aisyu artinya hidup dalam pengertian enggak. Hidup merasakan bagaimana keadaan di Ankara, Ma'abi, ya, dengan ayahku, yaitu seorang dokter spesialis dalam, bukan dokter kebatinan ya. Wa kuntu, dan konon aku juga waktu itu qad balagtu sadisata asrata. Saya sudah berumur 16 tahun. Indama, ketika coba ini bahasanya itu dipanjang-panjangkan. Cukup mengatakan ketika ibuku tidak bisa melihat, itu cukup kan, tapi ini dipanjangkan. Indama bada'a adu mana dau saya dau yakhbu khoba yakhbi, tertutup, sembunyi, khoba yakhbi min aini, itu kan sebenarnya ketika ibuku buta, gitu aja selesai. Tapi dipanjang-panjangkan supaya menjadi ceritanya seru. Ketika cahaya tersembunyi dari ainai, jangan aini ya, karena matanya dua. Ainai ummi, mudhaf ilaih, asalnya apa ini? Ainai ini ummi, tapi karena diidhafahkan jadi ainai bihadfi nun. Nah, wah, sudah ilmu nahwu ada, sorok ada, komplit kan? Muhadasah ada juga. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Hatta intaha bihal amru, sehingga urusan ibuku itu selesai. Ya. Maka sering kadang-kadang saya gurau sama teman-teman. Idza jaa, apabila datang Pak Jantan, intahal amr, selesai urusan. Oh, iya, kalau sama dia kan selesai urusan. Sampai pada akhir persoalan yang dialami ibuku adalah apa? Faqdu, mengartikannya langsung saja, faqdu basoriha, yaitu kehilangan penglihatannya. Kapan itu? Bid'ah. Tadi bukan apa bacanya? Bid'aun adalah bilangan 1 sampai 10. Tapi tidak menentu, tidak jelas, tetapi antara 1 sampai 9 kalau nggak salah. Fi bid'ai syuhur berarti
terjadi di antara 1 sampai 8 atau 9 bulan. Tapi yang benar yang mana? Yang nggak tahu, tapi di antara itu. Gitu. Itu namanya bid'ah usul. Seperti dalam surat Ar-Rum, fi bid'i sinin. Tahu surat Ar-Rum? Nah, itu yang terjadi 7 tahun. Orang Persia, orang Romawi menang atas Persia itu setelah 7 tahun. Dalam surah Ar-Rum itu. Gulibatir Rum fi adnal ardi. Apa mas tadi mas? Nah itu. Itu kalau ceritanya itu orang Muslim bingung ketika ada ayat itu. Kenapa? Karena waktu itu orang Persia masih ngalahkan Romawi, tapi ayatnya bunyi bahwa besok Romawi akan menang lawan Persia. Sehingga orang-orang kafir tuh nanya sama Abu Bakar, ini ayat Quranmu ini benar apa enggak sih? Gitu kan, sampai perjanjian dalam tafsir apa itu? Perjanjian pakai jaminan onta berapa? Kalau ternyata benar, ontanya berarti milik Abu Bakar. Kalau salah berarti ontanya milik mereka. Setelah jalan 5 tahun, masih saja orang Persia menang atas orang Romawi. Baru terjadi setelah 7 tahun baru Romawi menang atas Persia karena ada 2 kerajaan besar waktu itu. Barulah di situ ada yakrahul mu'minun, orang-orang mukmin senang. Kenapa? Quran itu benar, bicara benar. Ya. Tantangan itu. Oke, yahbu min ainaya ummi sayan fasayan hatta intal bil amr ba'da mitati syur illa faqdun itu artinya hilang. Faqada yafqadu. Orang yang meninggal disebut orang hilang. Apa? Maka gelar orang meninggal di Arab itu jarang menggunakan almarhum, tapi disebut al-faqid. Ya, siapa yang disebut dengan al-faqid? Al-faqid, misalnya Muhammad al-faqid itu Muhammad yang sudah meninggal, almarhum. Atau sering menggunakan ar-rahil, 2 itu. Ar-rahil, rahala yang pergi. Ya, ar-rahil itu artinya yang mangkat, yang pergi ke itu. Kalau kita kan apa-apa almarhum, almarhumah, ya. Nah itu, oke. Sebutkan namanya. Bajunya kusumo al-faqid warahim. Fa asabana jad'un syadidun. Jaz'un ya, atau jaz'un. Jaz itu jaza'a, artinya ya goncangan yang dahsyat gitu ya. Jaza'un syadidun sebagai fa'ilnya, asaba sebagai fi'ilnya, na adalah maf'ulnya. Kami terkena goncangan yang sangat berat. Faqad ahsasna, kami betul-betul merasa mablagha ma ini ada ma di sini, ma-nya maksudnya ma yang tidak ada batasnya. Saya lupa ini dalam nahwunya apa. Sejumlah sebesar yang sangat tidak terbatas. Apa yang tidak terbatas sejumlah sebesar itu? Alamun nafsaniyun, rasa sakit jiwa yang tidak terbatas. Jadi untuk menerjemahkannya jangan dari awal sampai ini pusing lah. Tuqasihinya nanti. Mablaghu makanat tuqasihi. Maksudnya begini, saya merasa mablag itu kan sejumlah, tapi menjadi tidak jelas mablagnya dengan kata ma.
Artinya itu sangat besar sekali, jumlah yang sangat tidak bisa dihitung. Karena tuqasih yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, maka langsung saja saya merasakan ya alamun nafsaniyun, langsung saja saya merasakan rasa sakit jiwa yang sangat besar, yang gambaran sakitnya itu tidak bisa dibandingkan besarnya. Ini kan sastrawan semua, ngarang-ngarangnya pintar. Tambahin, oke? Yang tidak ada bandingnya. Lah, qasa yuqasi artinya membandingkan, kias dari sana ini. Ada kata mablaguma itu, ma dalam pengertian tidak terbatas itu. Coba dicari ya, saya lupa namanya. Ahbib habibaka haulamma, itu kan? Itu artinya tidak terbatas. Ahbib habibaka haulamma asaan yakuna apa? Bagi doka yaumama wa abghid bagi doka haulamma asa yakuna habibaka yaumama. Yaumama itu satu hari tapi nggak jelas harinya kapan. Cintailah kekasihmu biasa-biasa saja, karena Allah itu lagu dangdut itu. Gimana? Maksudnya apa, Mas? Gimana? Ya, kalau bisa biasa-biasa, kalau misal mau ganti ke kekasih Ya itu penafsiran kamu lah ya. Makanya jangan terlalu, karena kan belum pasti sama. Baru kekasih kan belum jadi istri kan. Itu urusan penafsiran ya. Yang penting yang mama tadi menunjukkan bahwa itu tidak terbatas. Mencintai tapi dalam ya apa namanya? Yaumama tadi bagi doka atau habibaka yaum. Itu betul terjadi pada guru saya, karena guru saya itu guru olahraga, orangnya masih hidup sekarang. Setiap ketemu istrinya dulu ketika dia mendekati diludahi, Mbak. Ketemu diludahi, tapi kata guru saya katakan, setiap diludahi dia doa. Halo laki-laki, ya. Kalau diludahi sama perempuan doa. Ya. Didekati diludahi terus dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini. Ternyata jadi juga. Alhamdulillah. Teruskan. Sudah. Lanjut Pak. Wa fi dzati yaumin aqbala hari waqad tuhallilu wajhuhu wa sa'a min ainihi dari ahlun. Suatu hari bapak saya datang dengan wajah berseri-seri dan matanya bersinar dan matanya berubah menjadi sinar. Wa anbana anna a'dama atfa'il uyuni fi Eropa yamiru ana bi an dia memberitahu bahwasannya ada dokter mata terbaik di Eropa yang sedang berkunjung di Ankara, bahwa yadunnu annahu qad yastati'u anna ya'ida ila tummi basuriha. Dokter itu dia kira, bapak saya kira dokter itu mampu mengembalikan penglihatan ibuku. Baik, mungkin perlu dicek di kamus ya, kata halala itu.
Karena bahasa halala, kalau kalian tahlil itu pakai apa? Pakai H besar apa H kecil? Apa bedanya H besar dengan H kecil? Halala H besar dengan halala H kecil apa bedanya? Enggak, makanya saya tanya bedanya. Kalau tahlil pakai H kecil artinya analisa, menganalisa. Kalau halala berarti yang H besar ini nah, makanya ini harus dicari. Apa? Sudah ketemu? Kalau dalam Google mengatakan halal ini berseri. Oke, dilingkari. Sebentar. Ini saya pernah bilang nggak bahwa harus punya kopian nggak? Di training Belum. Tapi yang Maksudnya Ini dong. Anak saya langsung Pak. di kelas lain saya minta semua mengcopy ini. Dan kalau tidak copy disuruh keluar. Itu di kelas yang lain. Saya pikir di kelas ini sama. Artinya begini, kalau tulisannya di kertas yang lain itu sangat memungkinkan untuk terpisah dan akhirnya nggak paham. Anggaplah kayak di pondok pesantren lah, dikasih coret-coretan di sampingnya supaya menjadi peringatan. Oke, berapa sih kopinya? Murah aja. Ya sudah. Sampai paling tidak sampai satu cerita ini dulu. Terus, tidak semuanya dulu. Baru sampai Sobiro aja dulu, ya. Besok tolong di copy biar ada catatan yang bisa diingat, ya. Iya. Ada yang sudah download Ar-Rajul apa Isna Asyara Rajul ada nggak? Sudah? Belum. Wa fi dati yaum, pada satu hari aqbala abi, ayahku datang, wa qad tahallala wajhuhu. Oh, begitu. Berarti ini dari halala akar katanya, tapi ini tahallala. Dia fiilnya fiil madi. Kalau pakai fiil mudhari kan kadang-kadang maknanya, kan enggak mungkin. Ini tahallala, waqad tahallala, dan wajahnya sudah berseri-seri. Apalagi nih? Wajahnya bersinar. Tahallala dengan wasya'. Sa'a itu juga sama dengan tahallala. Dan bersinarlah sa'a. Min ainaihi, apa yang muncul, sinar apa yang keluar. Barik itu apa? Petir, kilat kan? Cahaya maksudnya. Ya? Cahaya apa? Ini apa ini bacanya? Bariku apa? Bariku amalin. Amal itu apa? Cita-cita. Jadi ini mudhof ilaih, bariku min amal. Jadi ada cahaya berupa cita-cita, keinginan, harapan. Iya, kalau mau dipakai diartikan bingung apa? Ya ini bahasa sastra gitu kan. Wa anba'ana anba'ayun bi'u akhbara yukhbiru ana a'damul atiba, ana a'damul atiba, akbarul atiba. Ada dokter yang paling terkenal, ya, dokter yang paling azim, a'damu al-atiba, dokter yang paling terkenal. Al-uyuni, dokter mata yang paling
terkenal di Uruba di Eropa. Uruba di Eropa. Yamurul an, dia lewat sekarang di Ankara, di Turki. Dia sedang ada di Turki ini. Iya, Ankara. Sudah berkali-kali disebutkan. Wahua, dan si ayahnya itu yadunu menyangka annahu qad yastati'u ayyu'ida. Ini lagi yaidu bisa, yu'ida bisa bacanya. Kalau a'ada yu'idu artinya mengembalikan. Dia mungkin saja bisa yastati ayyu'ida ila umi. Apa yang dikembalikan? Bahasa Basori. Apa coba? Ayyu'ida mengembalikan Basoroha, kan dia jadi fa'il tuh. Jadi maf'ul, jadi mas'ul. Dia jadi maf'ul, mengembalikan penglihatannya ila umi. Penglihatannya ke ibu.